Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham BRMS. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Ichimoku. Di Ichimoku, di time frame monthly, kita bisa lihat harga ini di atas Kumo monthly. Tapi perhatikan ini, Kumonya cukup tipis, yang artinya kemungkinan besar ya, ini koreksinya akan cukup dalam atau cukup lama. Dan kalau kita lihat di 1 atau 2 bulan terakhir, kemungkinan besar ya, BRMS ini ya terjadi koreksi yang cukup dalam sebelum dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi apakah kenaikannya bisa menembus high sebelumnya? Kita belum tahu ya, nanti kita akan cek secara fundamental. Nah, next kita zoom di weekly. Nah, kalau di weekly kita lihat ya, harga ini sempat tembus di ini, di bagian bawah Kumo weekly dan langsung false break, oke? Nah, apakah artinya ini akan melanjutkan kenaikan? Sepertinya belum ya. Kenapa? Karena pertama nih, Kumo weekly-nya ini sebenarnya cukup tebal. Jadi ketika dia mau naik, sebenarnya ini ada resisten yang sangat kuat di Kumo weekly-nya, oke? Dimana resisten ini juga kebetulan ini adalah area yang kelihatannya ya. Kelihatannya ini sepertinya area distribusi, yang artinya dia kemungkinan besar dia akan melakukan retest di sini dan melanjutkan penurunan. Oke. Nah, jadi hati-hati ya. Bukan berarti kalau karena dia di atas Kumo monthly, artinya dia akan langsung naik terus. Belum tentu ya. Bisa jadi dia akan koreksi ke atas dikit baru lanjut turun. Kenapa? Karena di weekly aja dia udah mulai masuk ke dalam trend bearish, oke? Nah, terus next kita zoom di daily. Nah, untuk daily kita bisa lihat nih. Harga ini jelas di bawah Kumo daily, dan di mana walaupun dia turun cepat ya, dia turunnya cepat, sempat terjadi Kumo yang tipis, tapi ketika dia ke-reject sebentar, ini langsung Kumonya cukup tebal loh. Artinya, resisten di daily ini juga akan cukup kuat. Apakah dia bisa menembus Kumo daily? Jawabannya masih bisa. Dia masih bisa tembus Kumo daily, tapi perlu diingat, di atas ini ada area distribusi yang kemungkinan besar akan menjadi strong resistance untuk BRMS, oke? Nah, jadi ada kemungkinan, kalaupun dia tiba-tiba tembus daily, ada kemungkinan besar dia akan false break, oke? Nah, kena ke area base ini. Nah, ini secara Ichimoku. Next, kita mau cek secara elite wave ya. Nah, secara elite wave kayak gimana? Ini kalau kita lihat ya, secara trend ya. Pertama, ini jelas bearish trend pas IPO. Nah, sampai di ini, akhir 2020, ini jelas bearish trend. Nah, dia memulai trend baru itu sejak ini akhir 2020 sampai sekarang, oke? Nah, jadi yang kita fokus yaitu kenaikan yang ini, oke? Nah, kita zoom di weekly. Nah, kalau di weekly kita tambahin momentum ya biar lebih jelas. Nah, ini saya hapus, ini saya hapus, oke? Berarti kita akan hitung ini adalah titik nol, oke? Nah, ini apa? Kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat kenaikan pas akhir 2020 sampai ke yang kemarin Juni kemarin, itu apakah ini impulsif? Kelihatannya sih ini bukan impulsif ya. Kenapa? Pertama, kenaikan yang pertama ini kelihatannya kayak bukan impulsif. Anggap aja ini impulsif ya. Kalau ini impulsif, ini kan jelas yang ini impulsif. Saya bisa counting ini sebagai impulsif. Nah, tapi bagian sininya ini adalah korektif, oke? Nah, bagian sini korektif, oke? Nah, artinya kalau kita lihat ya, sekilas saya akan counting ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di mana lagi yang akan saya counting impulsif? Ini mungkin masih bisa jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini saya geser ya, oke? Nah, terus yang lainnya apa? Yang lainnya kemungkinan korektif, oke? Jadi saya akan counting ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini ini adalah korektif, complex correction yang terjadi sejak Januari 2021 sampai September 2021. Ini complex correction lanjut ke impulsif lagi. Nah, artinya ini kemungkinan besar ya. Ini bisa di-counting sebagai A, ini B, dan ini C. Untuk skala yang lebih besar, oke? Nah, terus next, setelah ini A, B, C naik, apakah, kan kalau kita ingat ya, kalau ini impulsif, korektif, impulsif, kan bisa jadi ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa saya langsung counting ini ABC bukan 1, 2, 3, 4, 5, yang artinya ini kan bisa jadi 4 kan? Nah,
Kenapa saya nggak counting ini 4? Pertama, harga ini udah masuk ke area ini Kumo Weekly-nya, oke? Nah, di mana dia masuk ke Kumo Weekly-nya bukan dengan cara yang ini. Maksudnya dia masuk ke Kumo Weekly itu nggak dengan lambat, tapi dengan impulsif masuknya. Walaupun dia langsung ke reject ya. Nah, terus kedua, kalau kita ingat ya, kalau kita tarik dari permulaan impulsif ini ke sini, kita lihat ya. Nah, penurunan ini, kalau mau disebut wave 4, ini sebenarnya udah terlalu tajam sih penurunannya. Apalagi, ini aja secara logaritma kita udah ngeliat penurunannya cukup tajam kan, lebih dari 50% Fibonacci. Kalau misalnya kita nggak pakai Fibonacci, nggak pakai skala logaritma, ini penurunannya bahkan udah melebihi 0,618. Artinya, kemungkinan besar ya, penurunan sejak Juni 2022 sampai sekarang, ini bukan wave 4. Ini jelas bukan wave 4. Oke, nah, apakah ini wave impulsif penurunannya juga belum tentu. Bisa jadi penurunannya ini juga complex correction, oke? Atau koreksi yang lain. Nah, artinya, apakah artinya secara elite wave dia nggak akan tembus ini? Kelihatannya sih iya, kelihatannya ya. Karena penurunan sejak Juni kemarin ini kelihatannya masih lama, dan secara momentum juga belum ada momentum yang mendukung dia untuk menembus resisten di sini. Nah, terus kalau kita lihat di monthly, nah kalau di monthly, momentumnya juga masih mengarah ke bawah. Jadi, secara momentum ya, secara momentum, BRMS juga nggak ada momentum yang mendukung dia untuk melakukan breakout dari resistance sebelumnya di 300 rupiah, oke? Nah, artinya, kemungkinan besar ya, secara Ichimoku dan Elliott Wave, ini sebenarnya sejalan, dan momentumnya sejalan, yaitu kemungkinan besar BRMS ini masih akan melanjutkan penurunan. Kalaupun dia naik, ini kemungkinan naiknya cuma korektif, oke? Kemungkinan kenaikan ini cuma korektif, dan bisa jadi mentok di area 210 sampai 270, oke? Kurang lebih di area sini lah. Nah, terus next ya, kita akan cek target harga. Pertama, saya akan fokus, ntar ya, biar nggak usah ganti time frame terus, saya akan tandai ini. Ini adalah Kumo monthly ya, oke? Nah, saya akan zoom di weekly. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Nah, pertama, kita mau cari nih, target kenaikannya itu kemana? Target kenaikannya itu jelas banget sebenarnya. Sebenarnya sangat jelas sih ini, target kenaikannya. Itu ada di area ini. Ini adalah area base. Lihat nih. Ini dia drop, rally, base, rally. Oke? Maka dari itu, ini kemungkinan besar, ini akan jadi area base yang cukup kuat, sehingga kemungkinan ya dia akan ngambil ke sini dulu baru melanjutkan penurunan, oke? Nah, terus next, secara Fibonacci-nya gimana? Secara Fibonacci-nya kita tarik retracement dari sini ke sini. Nah, kalau kita lihat ya, 61,8 juga area sini dan 0,78, oke? Nah, maka dari itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar strong resistance-nya ada di kurang lebih di sini. Kalau saya tarik garis 250 ada di mana? Oke. Resisten yang paling kuat itu pasti kurang lebih di 250. Cuma untuk target minimalnya itu mungkin masih bisa kurang lebih 200 juga di mana ya? 200. Oke. Nah, jadi hati-hati ya. Pertama nih, 200 ini dekat area Fibonacci 50%. Dan kalau kita lihat ya, 200 ini juga kebetulan sebelumnya sempat jadi support kuat, dan ini angka psikologi dan dekat area Kumo Weekly, oke? Artinya, pertama, dia ada resisten kuat di area 200. Kalau misal 200 tertembus, itu resisten kuat berikutnya itu ada di 250. Apakah dia bisa tembus 250? Sepertinya sangat sulit ya. Bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil kalau menurut saya pribadi, oke? Nah, terus next, ketika dia udah naik dan drop alias terpantul di atau reject lagi di Kumo Weekly, dia mau drop itu kemana, oke? Nah, dia mau drop kemana? Kita akan tarik Fibonacci retracement dari sini, yang pertama, yang paling low 50 rupiah. Oh, bahkan bukan 50 ya, 44 sampai ke yang paling high, oke? Nah, kita lihat 0,618 di area ini
area Kumo Manling ya, ini yang kuning-kuning ini. Dan kalau kita lihat ini juga area flat di Kumo Weekly, dan ini banyak area base ya. Jadi ada kemungkinan besar ya. Pertama, di sini area resistance become support 0,618, area Kumo Monthly dan Kumo Weekly. Nah, kemungkinan besar ya, setelah dia reject di sini 200 rupiah atau 250, kemungkinan target utamanya itu ada di sekitar sini. Kalau kita lihat angka psikologi, 100 itu ada di mana? Oke, ini juga dekat area 100 rupiah. Nah, jadi secara proyeksi ya, secara proyeksi pergerakan BRMS ini kemungkinan besar, pertama, secara teknikal, dia akan lanjutkan kenaikan. Lanjutkan kenaikan itu sampai kemana? Ke resisten pertama itu ada di 200. Kalau 200 masih ketembus, resisten yang paling kuat itu ada di 250. Setelah ke-reject di antara 200 atau 250, kemungkinan dia akan lanjut penurunan sampai kemana? Target idealnya itu ada di plus minus 100 rupiah. Ini secara teknikal. Terus next, secara timenya gimana? Secara timenya kalian bisa cek dengan cara menggunakan Fibonacci Time Analysis. Untuk materinya sendiri, Fibonacci Time Analysis, kalian bisa cek link di deskripsi atau di playlist. Nah, kalian bisa coba praktekin di sini sendiri. Nah, terus kalian coba cari, dan kalau udah dapat, coba chat di kolom komentar tanggal berapa atau sekitaran mana time yang kalian dapat, oke? Nah, terus next, kita lanjut ya, secara fundamental. Nah, secara fundamental, kita pertama, saya mau cek secara ekuitas, yaitu laba per tahun dan EPS per tahun, oke? Nah, saya akan zoom out. Nah, kalau kita lihat ya, secara ekuitas, nilai buku ini drop, sebenarnya ini kurang bagus. Dan kalau kita lihat EPS-nya, saya mau kasih koordinat 0 ya. Koordinat 0. Kita lihat nih, pertama nih, ekuitas atau nilai bukunya ini hampir selalu turun, dan nilai buku atau EPS-nya ini hampir selalu negatif. Artinya, kenaikan sejak akhir 2020, kalau menurut saya pribadi, ini sebenarnya kenaikan yang tidak wajar. Maka dari itu, kenaikan yang ini, itu wajar kalau dinilai sebagai wave korektif ABC aja. Nah, sedangkan tren utamanya itu masih bearish trend. Kenapa masih bearish trend? Karena secara ekuitas saja, nilai perusahaannya sebenarnya makin berkurang, bukan bertumbuh. Jadi, kenaikan ini pasti kenaikan korektif, oke? Nah, terus secara pendapatan juga ini sering negatif, baru di tahun 2021 ini positif. Kita mau cek secara ini ya, per quarter, book value per quarter dan EPS per quarter, oke? Nah, kalau kita lihat sekilas ya, ini juga sama aja ya, book value-nya sama aja kurang lebih. Dan EPS-nya juga, saya mau cek EPS-nya lebih detail. Ntar ini saya hilangkan. Ini saya hapus, zoom out dikit, kasih koordinat 0, oke? EPS-nya juga sebenarnya kurang bagus ya. Nih, walaupun sejak akhir 2019 atau pertengahan 2019, EPS-nya tuh hampir nggak nol atau negatif parah kayak sebelum-sebelumnya. Tapi, EPS-nya juga masih hitungannya relatif sangat kecil loh. Nih EPS-nya. EPS-nya bahkan masih 0,2, 0,19, 0,14, dan seterusnya. Sedangkan harga saham itu sampai ke 168. Jadi secara EPS kayak gini nih, ini pasti pair-nya cukup tinggi nih. Kita lihat ya, pair. Lihat. Pair-nya 16. Oh, kok 16 ya? Kayak ini harusnya nggak. Oh, 16, kenapa dia bisa 16? Karena ada ini nih. Di quarter yang ini nih, EPS-nya tiba-tiba 9. Tapi kalau misal dia EPS-nya balik kayak gini ya, maksudnya balik lagi di sekitar 0,2 EPS-nya, berarti kalau dia 0,2 ya per quarter kali 4, berarti kan EPS per tahun itu rata-rata ya 0,8. Kalau EPS 0,8 harganya di 168, berarti 168 bagi 0,8. Berarti pair dari BRMS itu sebenarnya ada di ini. Pairnya 210, itu berarti pairnya sangat-sangat tinggi, oke? Nah, berarti secara kinerja, BRMS ini sebenarnya cukup buruk ya, kalau buat saya pribadi.
kurang bagus lah. Oke. Nah, terus rasio keuangan lainnya kayak gimana? Saya langsung pakai template aja ya biar cepat. Nah, lihat nih, ini PBV dan digabungin sama Bollinger Band, oke? Nah, Bollinger Band-nya ini saya settingannya kayak gimana? Saya settingannya ini sumbernya pakai PB ratio, untuk panjang candle-nya 260 candle. Kenapa 260 candle? Karena kalau di weekly, 260 candle itu setara 5 tahun. Jadi middle band-nya ini langsung menunjukkan rata-rata PBV selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat ya, secara harga ya, walaupun dia udah drop cukup dalam, di beberapa minggu terakhir, tapi secara PBV, nilai buku, itu masih relatif sangat mahal. Relatif mahal, di atas rata-rata 5 tahun terakhir. Dan pairnya, seperti yang tadi saya hitung, itu sebenarnya sangat tinggi pairnya, oke? Nah, terus ROI-nya gimana? ROI-nya ini walaupun 6% kalau kita lihat di quarter yang baru terakhir ini, tapi kalau kita lihat sebelumnya ROI-nya cuma 0,88%, atau bahkan di bawah 1% ROI-nya. Artinya, secara keseluruhan ya, kalau buat saya pribadi, BRMS kinerjanya agak kurang, secara rasio keuangannya juga tidak menarik. Nah, maka dari itu, secara teknikal, tren utamanya harusnya tetap masih bearish, oke? Tren utama sejak IPO itu sebenarnya masih bearish trend. Nah, kenaikan pas 2020 ini adalah kenaikan korektif, yaitu kenaikan ABC secara teknikal. Nah, secara Ichimoku itu kayak gimana? Secara Ichimoku, harga itu udah masuk ke dalam bearish trend di jangka menengah dan jangka pendek. Nah, walaupun di jangka panjang dia ada di atas Kumo monthly, tapi ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunannya dulu, oke? Nah, targetnya kemana? Target pertama itu sebenarnya ada di resisten Rp200. Kalau misalnya resisten Rp200 ini masih ketembus, berarti resisten terkuat berikutnya itu ada di 250. Nah, terus setelah dia terpantul di resistennya atau di Kumo weekly-nya, kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan sampai ke area ini, ke Rp100. Nah, apakah dia bisa turun lebih dalam lagi? Ya, jawabannya masih bisa ya, tapi kita akan update lagi kalau misalnya itu terjadi. Nah, tapi target idealnya itu sebenarnya ke Rp100 penurunannya, oke? Nah, oke, sekian untuk analisa BRMS, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.